Halo, selamat pagi teman-teman. Ada Kak Irma, Pagi, Mbak Sofi. Emi. Ketemu lagi. Ketemu lagi ya, betul. Pokoknya aku apal banget namanya. Soal belum diganti nih. Iya, Kak Amita. Ada seseorang yang terkenal banget, Kak Dedi Huang. Kak Dedi, Halo, Kak hai. Emi. Peluk, 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 peluk. Ya Allah, berapa tahun nggak ketemu. Iya, apa Ada kabar Kak saya? Agung, Kak Zahra, Kak Nindya, Kak Umu, Kak Diah, Kak Dila, Kak Lady. Open kamera dong, Kak Dedi. Halo Teman-teman, Kak, selamat pagi. hai. Teman-teman, Kak Dedi Huang ini terkenal banget dari Palembang. Jadi kalau teman-teman ke Palembang, tanya deh jalan berlubang ada di mana, Kak Dedi Huang ini tahu Woi, banget. Beliau ini blogger, apa ya, blogger blogger. atau apa ya, pokoknya seleb banget deh. Kak Dedi, buka kamera IG-nya dong. apa, Kak? IG-nya biar di-follow. Eh, IG-nya Kak, sebutin Kak. Hai. Hai Kak Dedi, ya Dedi, ampun. tulis ya, Dedi Huang. Dedi Oh oke, Huang. sip, langsung aku cari, Kok aku Dedi, follow. kok Dedi, kok Dedi. Pokoknya teman-teman tanya kuliner, tanya budaya, tanya wisata di Oh, Palembang, Kak Dedi jagoannya. aduh. Kak Syafri Gumai, Kak Yesi, teman-teman 10 lebih 1, kita mulai on time ya. Senang banget teman-teman sudah eh, jauh sebelum jam 10 tadi sudah hadir. Kalau saya pribadi tagline-nya please be before time gitu ya. Enggak lagi sekedar on time tetapi eh, jauh sebelum waktu dimulai kita sudah mempersiapkan diri. Baik, teman-teman, kita belajarnya asik banget Sabtu-Sabtu dan terima kasih banget sudah mau bangun pagi Hari Minggu, untuk Kak. ya Allah, Rimin. Aduh, pengennya besok masih masih libur lagi Libur. saya. Kita bersama Kak Sari akan belajar how to create a creative visual design. Kak Sari ini keren banget. Sedikit aku bacain CV-nya ya. Saya bacain CV-nya. Mana nih CV-nya Kak Sari tadi? Pengalamannya banyak banget sampai bingung ini mana dulu yang mau dibacain gitu ya. Soalnya aku loncat Kak. Kak Yurika Prawintasari, pendidikannya di IKJ untuk apa namanya diploma dan S2 ya Kak ya? Diploma dan S1 S1, ya? S1, Oke. S2 lagi Itu doa loh ongoing. Kak, itu doa loh Ya, biar S2-nya segera ini selesai loh. amin 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 doain biar cepet selesai. Amin. Bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jepang dan punya pengalaman Markom Manager Head Office of Arya Duta Hotel, kemudian di Oakwood Premier Cosmo Jakarta, Marketing Eksekutif Oakwood di Premier Cosmo Jakarta juga. Dan saat ini semenjak 2018 sampai sekarang memutuskan untuk menjadi freelance creative designer. Tidak terbatas kantornya, tidak terbatas Yes, bener. waktunya. Bener banget kan? Bener banget. Justru Dan nggak tidur-tidur, nggak terbatasi. iya, dan ketika kita ketemu dengan banyak teman seperti ini sebetulnya juga memperluas network kita ya Kak Sari ya. Ya, bener banget Kak Emi. Oke, Seneng banget, seneng. teman-teman, ini sesinya santai banget gitu ya. Teman-teman nanti bisa jump in ketika Kak Sari menjelaskan ada yang kurang jelas gitu ya. Ada yang pengen diketahui, silakan jump in, silakan tuliskan pertanyaan di kolom chat juga gitu ya. Dan kita explore, kita hanya punya waktu 1 jam. Ya. Kita akan explore pengalaman Kak Sari dan juga ini akan menjadi pengalaman bersama kita semua untuk menjadi orang-orang yang lebih kreatif gitu ya. Tidak hanya menikmati tetapi kita akan menjadi orang yang produktif untuk meng-create sesuatu. Kak Sari, silakan. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat pagi semuanya. Terima kasih ya sudah bergabung di hari Minggu yang cerah ini. Yang dimana sebenarnya kalian tuh bisa rebahan di rumah, tidur-tiduran gitu. Tapi malah memilih untuk belajar di sini. Terima kasih sekali. Jadi,
kita mulai aja ya sebenarnya. Jadi kita ngobrol santai, tapi di balik ngobrol santai juga ada beberapa yang seriusnya nih, karena untuk membuat sesuai dengan topik kita hari ini, desain visual yang menarik itu kita harus belajar dulu basicnya. Sebentar saya share screen dulu. Oke, sebentar ya. Gimana, udah kelihatan semuanya ya? Sudah Kak, sudah kelihatan. Oke, jadi sesuai dengan topik hari ini kita akan membahas gimana sih sebenarnya cara membuat desain visual yang menarik. Ini ada itu saya. Sebentar. Jadi desain visual apa sih desain? Sebentar. Kok ini ya? Sebentar ya teman-teman, ini agak. Sebentar. Kesulitan nih untuk ininya. Maaf ya, sebentar ya, ini ada yang nggak kelihatan. Menunggu Kak Sari preparing, teman-teman juga bisa berkenalan di chat juga dari kota mana. Ada Kak Dedi tadi di Palembang, teman-teman barangkali ada di kota-kota yang lain juga gitu ya. Dan kita ini karena belajar bareng-bareng, kita sharing nanti juga pengalaman-pengalaman kita. Oke, Kak Sari ini masih juga mulai, seorang. Kenapa Kak Sari? Bentar, aduh. Bentar. Sorry, ini ngobrol sendiri. Oke, Kak Sari ini juga trainer di Siprocom. Nanti teman-teman untuk mendalami materinya juga juga bisa belajar lebih lanjut dengan Kak Sari. Kak Via dari Bandung hadir. Thank you banget Kak Nurvia Umniyati. Oke, sudah kelihatan Kak? Yes. Sudah. Oke, maaf ya, nih ada gangguan. Oke. Kita mulai jadi di desain visual ini kita sebenarnya itu bekerja gimana caranya mempresentasikan atau mengkomunikasikan suatu produk melalui bentuk visual ya. Jadi desainer itu harus bisa mengkomunikasikan suatu produk itu kepada orang lain. Dan pekerjaan seorang desainer visual itu sangat luas sekali. Jadi seperti kita contohnya membuat logo, tapi kalau kita untuk membuat logo kita harus belajar juga namanya branding ya. Kemudian juga ada desain untuk media cetak dan media digital, itu dua media yang berbeda. Kalau media digital itu misalnya desain untuk membuat website, terus untuk sosial media atau untuk animasi, untuk movie title itu segala macam untuk yang bentuknya digital, dan kalau untuk yang bentuknya cetak itu ada poster, ada majalah, booklet, ada signboard, ada desain kemasan gitu ya. Terus ada lagi seperti contohnya ada infografik atau desain untuk presentasinya seperti saya buat hari ini. Terus kemudian kita mulai aja contohnya nih. Contohnya saya mulai ya. Seperti ini nih, ada desain logo Toyota. Toyota ini terus terang saya juga baru tahu ternyata aslinya tuh dari huruf tulisan Toyota begini ya. Jadi digabungkan jadi seperti ini logo yang sekarang ini. Terus kemudian ada logo Boundary, itu bikinnya dari tulisan digabung Boundary dan dibuat link gitu ya, garis yang menyatu gitu karena sesuai dengan temanya Boundary. Terus kalau poster, kita lihat di sini poster yang sangat atraktif, dia udah bermain semuanya, bermain tipografi, gambar, dan semuanya ini bisa dibikin secara manual. Kalau ini beda dengan yang sebelah yang kuning ini, yang
menggunakan apa namanya, kita udah menggunakan alat, ada tools atau software ya, komputer. Terus kemudian kemudian ini ada juga contohnya majalah yang ini layout buat majalah, kemudian ini buat apa namanya, signboard seperti order here, ini contoh-contoh signboard. Terus ada juga movie title, ini saya contohin Kevin Spacey ini. Terus ada juga desain buat sosial media seperti ini, seperti di Instagram, dibuat Insta Story. Terus kemudian ada juga desain buat web, ini buat yang digital. Nah, terus gimana sih sebenarnya cara bekerjanya seorang desainer itu ya? Jadi di sini tuh kita biasanya kalau desainer itu kalau kita ada dua tipe ya, ada yang belajar secara otodidak dan ada yang belajar secara resmi. Atau kalau otodidak ini seperti kita yang melalui kursus kayak gini ya, kita belajar online segala macam. Dan untuk mengaplikasikannya ke dalam bentuk desain juga tuh macam-macam gayanya. Ada yang gayanya apa namanya menggunakan riset, secara terkonsep, ada juga yang menggunakan gaya dia sendiri, style. Jadi kayak dia punya style begini, ya udah dia pakai seperti itu, kayak gitu ya. Terus jadi sebenarnya kalau kita mau mendalami secara mendalam mengenai desain visual ini, apalagi khusus yang untuk otodidak ya, teman-teman tuh mesti fokus dulu mau belajar apa dulu pertama kali. Misalnya kalau mau bikin logo, ya udah kita belajar logo, kita juga belajar branding, kita belajar marketing segala macam itu loh. Kalau logo tuh kayak gitu ya, tapi kecuali kalau kita mau belajar khusus desain yang untuk media cetak dan media digital beda banget. Bedanya ada di tools-nya, ya di software-nya. Nah, terus kemudian, tetapi semuanya itu ya sebenarnya ada basic-nya. Ada basic-nya yaitu ini pertama kali yang saya bikin di sini ada namanya riset dulu. Kalau yang sebenarnya cara yang benar itu sebenarnya riset, karena dengan riset itu kita bisa bikin suatu desain itu yang sangat kreatif, kadang-kadang sampai out of the box gitu. Semuanya berdasarkan riset. Dari riset itu kita biasanya menuangkan ide. Dari ide itu biasanya kita ke mana namanya ke teks dulu. Ke teks, ini sebenarnya enaknya seperti ini ya. Ini riset dulu, kemudian menuangkan ide, kemudian kita teks. Jadi ada tuh desainer yang hanya menggunakan desainnya tuh teks aja gitu, nggak ada pakai apa-apa. Ada juga yang dia menggunakan gambar. Kalau kita menggunakan teks, kita tuh harus belajar mengenai tipografi. Itu ilmu yang mengajarkan tentang sifat-sifat dari huruf-huruf itu ya. Jadi masing-masing huruf itu yang beragam bentuknya itu ya ternyata masing-masing tuh punya karakter sendiri-sendiri. Terus untuk gambar ini kita harus kita harus paling nggak mengerti ya mengenai fotografi dan ilustrasi. Tapi ada juga kebanyakan desainer sekarang ini itu menggabungkan keduanya antara teks dan gambar. Gimana cara menggabungkannya? Jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan seperti dia menggunakan warna sebagai elemen pendukungnya, dan yang paling penting itu yaitu komposisi. Jadi komposisi ini bagaimana menggabungkan teks dan gambar dan warna sehingga menjadi enak dilihat. Dan kita tuh jadi gini, ada satu yang poin of interest dari suatu desain itu yang bikin kita tertarik. Jadi nggak bisa semuanya tuh saling rebutan, saling cari perhatian, kayak misalnya udah warnanya merah, hurufnya besar-besar dan gambarnya satu halaman, itu orang pusing ya, nggak bisa kebaca, justru pesannya nggak tersampaikan. Tapi dari semua ini sebenarnya yang paling penting itu adalah itu sebenarnya paling penting itu adalah happy. Jadi kalau kita dalam membentuk komposisi itu kan bisa beribu-ribu macam bentuk komposisi ya. Jadi kalau kita happy, kita tuh bisa bikin komposisinya tuh bermacam-macam gitu, bermacam-macam dan lebih fun, lebih menyenangkan. Jadi orang yang melihat pesan kita juga lebih tertarik gitu loh. Terus kemudian ini kita coba bahas ya, maksudnya dari semua
hasil tadi hasil riset ke cara bekerja desainer itu. Jadi sebenarnya tuh ada poin-poin pokok yang harus kita pelajari secara mendetail masing-masing ya. Seperti satu, image, kemudian ada tipe huruf yang harus kita dalami, terus kemudian juga ada bentuk dan warna, kemudian ada komposisi. Nah, yang terakhir happy. Nah, ini saya bilang ini happy. Jadi happy ini sebenarnya faktor yang paling utama. Kalau kita happy, semua ini nggak ada masalah. Semuanya gampang kita pelajari. Terus kita sekarang mulai masuk ke image. Image tuh gimana sih? Image tuh jadi ada tekniknya tuh ada fotografi dan ilustrasi. Jadi dia tuh mewakili pesan yang akan kita sampaikan. Jadi kita mengambil sebuah gambar-gambar yang ada di sekitar kita. Misalnya contohnya gambar paling sederhana itu gambar apel ini ya. Apel ini diambil melalui teknik fotografi. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong apel, itu ya kita harus menggambarkannya apel. Jadi kadang-kadang tuh gambar itu ada yang gimana sih secara artis bisa diartikan secara harafiah, dan ada juga yang secara tidak harafiah, tersirat dan tersurat gitu ya. Jadi yang penting itu jadi kita kasih bentuk tuh, kita cari dari bentuk itu yang akan kita wakilkan, kita mesti cari kira-kira dia tuh kalau kita mau menyederhanakan bentuk apel itu kira-kira ikon apa dari apel yang bisa kita ambil jadi semua orang tahu kalau itu apel gitu. Terus saya kasih contoh juga ini antara apel misalnya kita tahu tuh dari warna, dari bentuk ya. Terus ada juga ini apel dipotong separoh itu juga orang tahu tetap apel, tapi artinya kan udah berbeda lagi ya antara apel yang utuh dan apel yang separoh. Baik arti secara harafiah atau yang non harafiahnya, atau makna yang tersembunyi di balik apel separoh ini. Atau juga kalau kita ingin lebih kreatif lagi, kita bisa ngambil dari top angle. Seperti dalam fotografi ini kita ngambil dari atas. Kita ambil apelnya ada 2 macam kayak gitu ya, cara-cara seperti itu kita mesti explore. Ada juga sebenarnya selain fotografi ada dari segi ilustrasi. Ilustrasi ini biasanya kita gambar apel itu kan macam-macam ya, ada jus apel, pohon apel, ini logo kayak seperti logo gitu ya, ada segala macam gini. Kemudian kita coba tuangkan ke dalam, kalau kita bisa ilustrasi, dalam ilustrasi seperti ini. Ini kan orang tetap tahu, oh ini apel. Kemudian dari bijinya ketahuan, dari warnanya ketahuan, dari bentuknya ketahuan. Nah, kemudian ada lagi yang lebih ekstrim ini. Ada yang orang saking dia tuh senangnya mengolah gambar, jadi gambarnya seperti gini kita sampai blur gitu. Artinya ini sebenarnya apel apa cherry, nggak jelas gitu ya. Jangan sampai seperti itu gitu. Saking kita terlalu semangatnya, terlalu happy-nya mengeksplorasi gambar, jadi tetap gambar itu harus di represent dengan sesuai yang akan kita sampaikan. Kalau apel ya apel gitu. Nah, ini contoh lagi nih, seperti ini. Nah, ini dari contoh seperti ini ada kita gabungin tulisan sama bentuk yang begini kan orang juga tahu, oh ini apel, dari kelihatan tuh dari ininya, dari warna ya, apel tuh merah dan hijau, ini dari daunnya nih kelihatan. Terus ada juga orang yang gambar dengan coret-coretan seperti ini, orang udah tahu apple of my eyes gitu, seperti kayak gini gitu. Kalau orang yang lebih expert lagi ya, lebih idenya tuh lebih jauh lagi seperti kayak gini, bisa menjadi simbol-simbol kayak gini, apple of my eyes gitu. Terus kemudian sekarang kita ke tipografi atau tipe huruf. Kita akan bahas sedikit macam-macam bentuk dari tipografi itu yang udah ada secara umum ya. Pertama ini namanya serif. Serif ini terkenal banget ya, kalau dari zaman dulu tuh kalau kita ngetik namanya Times New Roman ya, itu banget ya, biasa banget. Jadi kalau yang namanya serif itu yang ada ujung-ujungnya ada kait-kaitnya kayak gini. Biasanya ini dipakai untuk promosi-promosi yang bentuknya serius, formal gitu. Biasanya kita pakai buat perusahaan-perusahaan yang A+ gitu ya, targetnya A+ gitu, kayak misalnya Hermes gitu kan, logonya kan dia pakai ini ya, pakai serif ini, huruf kayak gini. Terus atau juga kayak yang klasik tuh kayak
kalau newspaper contohnya New York Times ya, itu kan menggunakan juga sans serif. Kalau enggak, kalau di Indonesia apa ya? Kompas ya, Kompas dulu masih dia menggunakan ini sans serif kayak gini. Itu kan untuk menunjukkan itu dia ya, kelas dia tuh buat orang yang benar-benar udah apa ya, B dan kelasnya A dan B dan benar-benar orang yang matang secara apa namanya pendidikan segala macam gitu. Terus kemudian ada juga yang sans serif. Nah, sans serif ini juga sekarang bermacam-macam dari yang kita tahu biasanya cuma Arial, sekarang bentuknya udah macam-macam gini, udah ada yang lebih luas dibanding itu, tapi tetap dari banding Arial ya, tapi tetap dia tuh tidak ada kaitnya ujungnya ini, dan itu namanya sans serif. Ini biasanya digunakan untuk yang tidak seformal dari serif, dari penggunaan buat serif itu. Jadi untuk yang misalnya buat anak muda gitu, buat remaja, terus buat apa namanya, kalau kita kayak gini ya, kayak kursus-kursus kayak gini tuh pakai huruf-huruf kayak gitu tuh lebih menyenangkan dibanding huruf yang serius kayak tadi ya, apalagi kursus online ya, aduh kayaknya bisa capek kalau baca yang serif-serif gitu. Nah, terus sesuai dengan perkembangannya, huruf tuh menjadi bermacam-macam yang dari cuma 2 jenis ini. Dia tuh ada script, ada black letters, ada nih fancy, ada dekoratif, ini udah segala macam ini. Ini semuanya nih ada karakternya dan kita harus menggunakannya sesuai dengan target kita. Terus kemudian nih, sekarang apalagi ada namanya Comic Sans, ada Jokerman, ada The Curse, ada Brush Script nih, semuanya nih kita mesti benar-benar tahu nih untuk penempatannya. Jadi jangan sampai nanti buat huruf, buat kita apa namanya bikin misalnya promo ke kantor gitu buat apa namanya buat klien pakai huruf yang apa Jokerman ini, aduh jangan sampai seperti itu. Nah, terus ada juga ini kalau di huruf itu kita ada tinggi besar kecilnya ya. Besar kecilnya itu kita biasanya memakai ukuran poin. Jadi ada ukuran itu dari yang macam-macam bisa ribuan poin ya, tergantung medianya itu cukup apa enggak. Nah, kalau huruf ini besar tipisnya ini yang besar ini bisa kita gunakan untuk kayak apa namanya kalimat utamanya atau apa namanya ya itu namanya kayak judul headline gitu. Headline tuh bisa banget pakai yang besar-besar gini. Nah, di bawahnya nanti sub headline baru pakai yang kecil, dan untuk teks kita pakai yang kecil lagi. Terus untuk kalau misalnya di majalah itu ya apa namanya buat caption foto kita gunakan lebih kecil lagi dibanding teks biasa gitu. Kalau nggak dibedakan jenis hurufnya juga bisa kayak gitu. Nah, untuk penggunaannya ini huruf tuh ada yang tebal dan tipis. Saya contoh tulisan Fast and Furious ini saya gunakan yang huruf yang tipis, yang biasa itu ya, akan berbeda makna kalau kita lihat dengan yang menggunakan huruf tebal. Di huruf tebal ini kita akan melihat dia tuh lebih tegas ya, lebih provok kalau saya bilang sih ya, untuk namanya untuk penegasan artinya. Terus kita lihat lagi ke yang buat dengan huruf besar semua. Ini terlihat lebih agresif dibanding huruf yang tebal, tapi yang apa namanya yang tidak besar semua. Kemudian saya coba buat italic. Buat italic ternyata jadi lebih ke dia bisa menggambarkan speed. Selain lebih agresif dan ada kelihatan speed-nya, jadi saya gunakan italic ini kelihatan kan. Jadi bisa dilihat ya perbedaannya dari huruf ini. Nah, terus kemudian ini contoh dari penggunaan huruf yang dikombinasi ya. Itu bisa jadi logo, bisa jadi motif. Ini coba deh huruf ini kalau dijadiin motif diulang-ulang terus jadi motif juga bisa. Ini juga bisa. Jadi banyak banget hasil kreasi dari penggabungan huruf-huruf kayak gini nih. Nah, sekarang kita ke bentuk dan warna. Untuk bentuk itu baik bentuk yang yang bergerak dan tidak bergerak sekeliling kita tuh banyak banget macam-macam bentuknya, tapi pada dasarnya tuh mereka tuh cuma terbagi jadi berapa ya pokok aja yang bentuk pokoknya. Jadi sebenarnya pokok bentuk-bentuk di sekeliling kita ini semua dari penggabungan dari bentuk dan bentuk, jadi menghasilkan yang seperti itulah. Jadi dasarnya tuh sebenarnya bentuk tuh ada yang persegi bujur sangkap, persegi panjang, segitiga, lingkaran, ini belah ketupat. Ini ada juga, ini apa? Saya lupa namanya. Prisma. Saya lupa. Nah, seperti itu ya. Jadi ini masing-masing bentuk ini juga berkarakternya beda. Seperti yang lingkaran dan persegi panjang tuh udah beda lagi ya. Kalau lingkaran itu kan lebih luas, lebih bisa bergerak kemana-mana dibanding yang persegi panjang atau yang
yang apa nih? Bujur sangkar. Kita coba dengan yang apa namanya belah ketupat. Belah ketupat ini lebih dinamis. Kemudian ada juga bentuk-bentuk lain yang tidak beraturan seperti gambar hati. Terus ada lagi apa namanya ini gambar ini gabungan dari tidak teraturan. Terus ada juga apa namanya ini gambar awan, ini gabungan dari lingkaran-lingkaran. Jadi sebenarnya ini bentuk-bentuk ini bisa digabung-gabungkan bentuk yang seperti di bawah ini. Kemudian untuk warna itu kalau kita sebenarnya untuk warna di percetakan itu cuma ada 3 ya, CMYK ini. Jadi ada cyan, ada ya magenta, ada yellow, dan ada satu lagi black. Black ini udah nggak bisa dicampur. Nah kalau dari warna 3 ini kita bisa dicampur itu menghasilkan ribuan warna sekali. Jadi dari campuran ketiga, ya bisa dari antara cyan dan magenta ini bisa jadi warna ungu dan gradasinya itu bisa jadi ada juga nanti bisa warna-warna dusty pink lah segala macam yang lagi mulai yang kekinian gitu. Dan juga ada dari yellow dengan magenta juga itu macam-macam bisa menghasilkan orange, dan dari yellow dan cyan itu menghasilkan warna hijau dan turunannya. Nah, kemudian dari saya coba jabarkan di sebelah kiri ini ada dua bagian warna ini dan contohnya ini merah ini gabungan dari magenta dan yellow ya, dan ini hijau ini gabungan dari yellow dan cyan. Ini saya bagi dua, yang sebelah kanan ini kita sebut dengan warna hangat, yang sebelah kiri ini kita sebut dengan warna dingin. Dan masing-masing warna ini kita punya punya arti tersendiri. Jadi ada namanya psikologi warna. Misalnya kuning itu ceria, selalu bergembira gitu. Kalau merah itu bisa marah, atau juga kadang-kadang merah tuh untuk bisa anggun bisa gitu. Terus kalau misalnya ini biru agak keungu-unguan itu bisa jadi misterius seperti kayak gitu ada. Jadi teman-teman bisa browsing aja, itu banyak banget arti-arti dari warna. Jadi mohon jangan salah menempatkan warna ya untuk sebuah desain. Soalnya artinya bisa berbeda sekali. Nah, terus kemudian nih ada warna hangat dan warna dingin. Oke, terus ini ada contoh penggabungan dari bentuk-bentuk tadi. Contohnya lingkaran. Ini kalau lingkaran dan segitiga ada garis tebal ini. Ini itu kita lihat tuh seperti timbangan ya. Terus kemudian juga ada untuk kita di desain visual ini kita bisa menjadi tulisan bisa. Ini ada tulisan seperti ini. Ini dari gabungan dari bentuk-bentuk yang udah kita bahas tadi. Ini sebenarnya bisa grafik shape ini. G-nya cuma belum selesai. Ini A-nya juga bisa. Ini A, segitiganya jadi A. Terus ini persegi panjangnya jadi H. Cuma belum itu aja. Jadi seperti ini. Jadi sejauh ini gitu loh penggunaannya di dalam desain visual itu bentuk-bentuk tersebut. Terus kemudian juga ada juga seperti yang hanya menggunakan background hitam. Background hitam dengan gambar putih ini juga bisa dijadikan alternatif ya kalau kita mau bentuk visual ini. Jadi ini bisa dijadikan logo segala macam, ini bagus. Terus kemudian, nah ini penggabungan dari dari bentuk-bentuk tadi bisa menjadi sebuah motif ini. Jadi bisa semua dieksplor. Jadi penggabungan dari bentuk bisa jadi motif, penggabungan dari dari huruf juga bisa jadi motif. Jadi banyak banget gitu. Jadi sebenarnya nggak terbatas kalau di desain visual itu semuanya. Nah, kemudian sekarang kita akan belajar mengenai komposisi. Nah, komposisi itu ini penting sekali karena setelah kita menggabungkan semua semua yang ada di atas itu, mulai dari warna, dari teks, itu alangkah baiknya ya kalau kita menaruhnya ke dalam bidang 2 dimensi itu dengan proporsi tertentu. Seperti ini ya. Ini kan semuanya saya kasih contoh ya. Tadinya kalau misalnya bidang kuning ini gimana sih caranya? Misalnya pertama kita kasih gambar si kotak di persegi ini di tengah. Kita lihat kan itu sama ya, kiri kanannya itu harus sama, atas bawahnya itu sama. Itu namanya baru seimbang. Kemudian kita tambahkan lagi, bisa di bidang sebelahnya juga komposisinya harus sama. Jadi
harus seimbang, kiri kanan atas bawah tuh harus sama, jadi nggak berat sebelah. Itu kalau kita masih mengkomposisikannya bentuk saja ya. Terus kemudian ini kalau kita membuat bidang yang berbeda, satu bidang besar di kiri dan satunya lagi dibagi yang kecil-kecil ini di kanan. Ini kita tetap seimbang kan, karena apa, yang satu ini besar dengan bold gitu ya, warnanya hitam, dan masih seimbang dengan yang di sebelah kanan yang kecil-kecil 4 ini. Kayak seperti itu. Nah, ini dalam layout itu seperti ini contohnya ya. Jadi harus misalnya ini gambar satu besar di kanan, terus ada yang di kiri itu kita pakai teks. Teksnya itu ada yang ya seperti yang saya bilang tadi, buat buat judul kita buat yang poinnya lebih besar dibanding teks dan subjudul. Kayak gini kan tetap seimbang lebih. Jadi intinya enak dibaca aja, nggak ruwet. Terus ini ada juga salah satu cara kita belajar untuk membuat komposisi. Kita bikin garis hayal biasanya. Jadi bidang itu dibagi 9 kayak gini, bisa dibagi 4 juga bisa, dibagi 9 gini juga nggak apa-apa. Di sini lebih detail aja kalau bagi 9. Jadi biasanya kalau untuk yang konvensional ya, kita mau bikin yang bidang di tengah ya kayak gitu. Kita bikin pas di tengah bidang yang ini. Atas bawah kita kiri kanan semuanya sama jaraknya. Kalau mau yang lebih ekstrim, ini kepake banget yang bidang 9 ini, seperti ini. Nah, gitu loh. Jadi orang tuh udah cara membacanya itu dari ikutin garis ini. Gitu. Biasanya sih kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau ntar mau ada headline mungkin di sini, nanti subjudulnya di sini. Gitu. Jadi orang lihatnya, oh enak gitu, oh di sini, sini. Ini contohnya kalau orang yang mau yang dijadikan point of interest-nya itu gambar atau image, yang hurufnya cuma sebagai tambahan aja, memperjelas gambar. Dan kalau kita ingin menggunakan headline sebagai point of interest, itu juga bisa kita balik aja. Jadi headline-nya besar, sebelah kiri atau sebelah kanan sama aja. Yang penting yang pokoknya cara intinya itu seperti ini. Kemudian gambarnya kita buat sebagai elemen saja kecil. Sudah kira-kira sih seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Itu sebenarnya ya dasarnya harus itu dulu sih kita mesti belajar dulu di dasar seperti itu. Jadi kalau udah biasa itu gampang banget semuanya menggabungkan huruf, menggabungkan warna, menggabungkan bentuk. Apalagi ditambah ilustrasi dan foto itu udah mulai complicated. Keren banget Kak Sari. Iya, keren banget. Ini hal-hal paling basic gitu ya. Kayak menata ide, menata konsep gitu kan. Kemudian juga aplikasi dari berbagai bentuk huruf yang sudah kita akrabi selama ini. Ada pertanyaan, teman-teman lain juga bisa bertanya. Silakan nanti open mic ataupun di chat. Ada Lady, izin bertanya, merisetnya caranya gimana ya Kak? Lalu biasanya pakai aplikasi apa untuk desainnya? Kak Sari, silakan. Oke. Jadi kalau untuk meriset itu biasanya kita kan ada klien ya, kita tanya kliennya itu misalnya gini, produknya apa, sasarannya apa, misalnya sasaran marketnya ya, misalnya membuat orang di pasar, itu cara bicara kita berbeda dengan orang-orang yang ada di jalan utama, misalnya di Tamrin, di Sudirman, itu beda caranya. Itu yang penting. Terus yang ketiga, kita tanya dulu produknya itu, dia tuh punya ini nggak, color guide. Biasanya kalau produk-produk yang udah settle di pasaran itu, dia tuh punya color guide sendiri. Jadi kita nggak bisa ngedesain menggunakan warna selain warna panduan dari mereka. Gitu. Itu yang paling penting sih. Yang paling penting produknya tuh apa dan untuk siapanya itu bisa diolahnya dari situ. Dan semuanya nanti akan menyusul gitu. Jadi semuanya itu kalau udah Jadi di sini tuh ada itu marketing juga sih sebenarnya. Kita belajar marketing sedikit ya. Jadi misalnya untuk produk buat yang di pasar, kita pelajari dulu orang di pasar itu gimana sih? Orang di pasar itu kan biasanya ya mereka tuh nggak mau gitu sesuatu yang ribet, pokoknya cepet aja karena mereka kan tiap hari jualan tuh cepet sekali itu waktunya tuh cepet gitu, nggak bisa langsung habis beli langsung pergi gitu kan. Jadi
orang mau yang cepat dan ngomongnya tuh lugas. Dan biasanya orang yang ke pasar itu gini, dia tuh dari kalangan golongannya apa sih? A, B, pasarnya pasar mana dulu aja ya, A, B atau C gitu. Kita beda lagi nih cara ngomongnya di antara A, B, dan C lagi. Itu beda ya. Jadi itu yang mesti dipelajari. Jadi ada ilmu marketingnya juga di sini. Jadi kalau udah ini ketemu semuanya itu akan gampang sekali. Jadi semua desain termasuk bikin logo ini sama seperti ini juga, itu udah tinggal mengalir aja gitu, semuanya lancar. Itu mungkin karena saya kebiasaan kali jadi lancar ya. Tapi nggak sih, teman-teman bisa itu kok, bisa belajar kayak gitu. Tapi kalau awalnya emang riset tuh kita agak lama biasanya di riset. Misalnya butuh waktu, kadang-kadang bisa ada yang apalagi kalau produknya tuh besar banget ya, itu bisa 2 bulan, 3 bulan gitu ada riset gitu. Kadang-kadang kita juga beli riset yang udah ada ya dari itu deh, lembaga-lembaga riset itu kita beli juga. Jadi itu lebih itu banget, lebih valid hasilnya seperti itu. Ya, Kak Sari, dari Kak Maya Aprianti, apa yang harus dihindari dalam mendesain, Kak? Tadi salah satunya adalah Gitu. CIM atau corporate color, corporate identity manual tadi ya, Kak ya? Iya benar. Tadi ada yang nanya use apa toolsnya ya, apa softwarenya ya? Kalau sorry Ya. kelewatan nih. Kalau apa Software-nya. namanya software, kalau buat desainnya media cetak bukan. Ya, medianya cetak itu kita menggunakan Adobe Illustrator, kita menggunakan ada InDesign, ada Photoshop. Dan kalau untuk yang media digital, kita pakai Photoshop juga. Terus kita bisa pakai ini, kalau yang gampang sekarang ada Canva segala macam, itu bisa digunakan juga sih. Terus ada juga software apa yang buat website, saya lupa. Pokoknya ada software yang buat untuk website sendiri tuh ada gitu. Tapi yang paling utama bisa digunakan dua-duanya tuh Photoshop sih digunakan. Itu paling basic. Oke, thank you Tadi banget. apa Kak Emi? Sorry tadi apa apa Kak yang Emi? harus dihindari dalam mendesain dari Kak Maya? Iya, satu yang harus dihindari, yang pertama sih sebenarnya jangan sampai kita menyinggung SARA. Itu jangan ya. Jangan sampai kita, itu yang basic banget sih, yang basic banget. Itu bukan basic, itu sebenarnya prinsip kita desainer tuh gitu. Dan jangan sampai kita jadi kesannya membuli orang. Dan selain itu, kita yang udah pasti sih kita harus ngikutin corporate color sama pokoknya gaya dari produk itu gimana. Misalnya kayak kita kadang-kadang kan suka harus pakai jenis huruf tertentu. Nah, itu yang mesti diperhatikan. Terus ada juga ini kebanyakan sih, nah itu kita harus belajar sebenarnya harus hati-hati dengan menggunakan huruf. Nah, itu jadi harus penempatannya tuh yang kayak tadi saya bilang, jangan sampai pakai huruf dekoratif buat ditujukan ke ke orang-orang buat kantor kita, lingkungan kantor, jangan gitu. Buat event-event yang serius tuh jangan, seperti itu sih. Terus kayaknya segitu sih. Ada apa kurang jelas ya? Ada pertanyaan lagi lebih jelas? Ada pertanyaan? Iya. Paling nggak itu yang basicnya seperti itu ya, Kak ya. Nah, tapi Iya, ini nggak harus selalu untuk jualan atau nggak selalu untuk produk ini, Kak. Dari Kak Irma Barus, desain untuk buku diktat seperti apa ya, Kak Sari? Nuhun katanya. Oh, buku diktat, iya, itu juga sama. Buku diktatnya itu buat siapa, Kak Irma? Irma kan namanya, benar ya, Kak? Mahasiswa, Kak. Buat mahasiswa. Ya, buat mahasiswa. Oh iya, ya buat mahasiswa. Mahasiswanya misalnya mahasiswa S1 ya. S1 kan berarti kan umurnya sekitar masih remaja akhir ya. Remaja akhir itu. Mereka tuh suka gimana sih yang dinamis, misalnya kita gunakan warna-warna yang lebih agak ceria, mungkin, tapi nggak ceria beda sama yang kita buat anak-anak TK ya. Ceria itu bisa kita gunakan warna kuning, warna orange, tapi jangan sampai juga semuanya ada merah kuning hijau dimasukin semua, jangan juga sih Mbak Irka Irma ya. Jadi gitu, pokoknya kita gunakan desain yang dinamis, banyak banyak bentuk-bentuk gitu, kayak kita banyak main bentuk, misalnya kita kombinasikan lingkaran dengan persegi panjang, kita pakai elemen-elemen gitu buku diktatnya. Atau bisa juga pakai animasi, Kak. Sekarang orang mulai tertarik ya buat pakai animasi. Apalagi kalau kuliah online gitu ya, jadi kan biar anaknya juga nggak ngantuk ya. Pakai animasi itu membantu. Seperti itu.
Oke, Kak Sari mau tanya dari Kak Dila Fitria. Menurut Kak Sari, kira-kira tren desain seperti apa yang akan booming di tahun 2022? Desain yang booming, 2002. Itu sih kalau dari segi warna itu sekarang tuh banyak bermain di pastel ya. Pastel atau pastel kayak warna mint itu saya lihat tuh warna mint itu banyak yang suka. Terus kemudian ada juga, tapi tetap aja disesuaikan dengan barang yang mau kita kita promosiin. Terus ada juga warna gradasi, tapi warna gradasinya bukan dari misalnya orange ke putih, enggak. Jadi dari orange ke merah gitu. Kita udah mainnya gradasinya gitu banyak gitu ya. Ada juga dari ungu ke misalnya ungu ke coklat, itu udah kayak gitu gradasinya. Terus kalau desainnya itu sekarang tuh yang pasti tuh lebih kayak tipe huruf itu udah mulai ada namanya penggabungan tipe huruf gitu ya. Tapi main besar kecil, ada juga kadang-kadang satu huruf yang diperbesar sendiri, yang lainnya kecil, main-main seperti itu. Dan ada juga orang udah mulai, kalau untuk yang ekstrimnya ya, buat misalnya sekarang tuh lagi musim kan buat urban art gitu ya, buat yang yang golongan, misalnya urban itu kan yang apa sih, golongan yang tidak, kalau di art tuh beda ya sama urban sama city gitu ya, sama city artinya tuh beda. Jadi kalau untuk golongan yang misalnya yang dia tuh tidak ngerasa tidak gimana ya ngomongnya ya, bukan, pokoknya dia tuh yang merasa kayak lebih ke anak-anak yang kayak memberontak gitu ya, memberontak yang pengen di luar jalur yang pakem itu, dia tuh mulai menggunakan itu loh, huruf yang udah kepotong-potong, tapi tuh kita bisa baca, kita baca itu, oh ini artinya ini. Jadi mereka tuh udah di sana tuh udah lebih liar, lebih gila gitu, tapi tetap kebaca, intinya tuh maksudnya tuh kebaca seperti itu. Oke, ya. Tunggu, Thank you, Kak. contohnya ini Kak Emi. Jadi sekarang desain urban yang lagi musim itu seperti ini, merek Supreme itu pakai konsep desain urban. Itu kan tapi jadi mendunia, semua orang pakai ya, pakai merek itu kan, selain harganya mahal itu Dan anak-anak merengek-rengek yang minta dibelikan. Iya, itu harganya kan luar biasa ya. Itu desain urban tuh salah satu contohnya. Padahal desainnya simple ya, dia cuma main di huruf, dipotong-potong seperti itu. Dan warna ya Kak ya? Iya, warna. Dari Kak Sophie, saya mau bertanya, kalau mau buat brosur untuk promosi itu yang paling cocok seperti apa ya? Terima kasih. Kak Sophie, brosurnya balik lagi ke tadi, buat siapa, produknya apa, targetnya kemana, kayak gitu. Balik lagi sebenarnya itu ke situ sih, ke riset itu buat siapa. Tapi yang paling penting Jadi kalau kita harus brosur kenalin itu produk kita dulu ya Kak ya? harus banget. Jadi kalau brosur itu ya kalau sebisa mungkin sih teksnya tuh sedikit ya, karena orang males ya kalau baca banyak-banyak gitu, sedikit tapi orang langsung tahu gitu. Jadi jangan, beda sama di halaman majalah kan tuh teksnya panjang sekali, jadi hindari seperti itu. Paling cuma satu paragraf, maksimal satu paragraf buat teksnya. Oke. Ini ada banyak banget pertanyaan Kak Sari. Kita minta teman-teman open mic ya, Kak Nani Mulyani. Kalau mau bertanya, silakan saja Kak Yani. Jadi nggak cuma dengar suara saya sama suara Kak Sari gitu ya, Kak Yani. Silakan open mic. Iya, benar banget Kak Emi. Ayo, ada yang mau? Kak Sari? Ada yang mau tanya? Oke, Kak Sari masih sama Sophie. Iya. Oh, Kak Sophie boleh dulu. Saya melanjutkan? Iya, Kak Sari, terima kasih tadi penjelasannya. Begini, kalau untuk desain promosi, misalkan saya tentang haji dan umroh, travel haji dan umroh. Iya. Nah, itu kan target marketnya dari berbagai kalangan ya, dari mulai atas sampai level yang biasa seperti itu. Berarti itu yang lebih ditonjolkan warna atau isi daripada teksnya? Seperti itu, Kak Sari. Kalau ini brosur ya, Kak Sophie ya. Betul. Kalau brosur, kalau biasanya sih orang pertama kali tertarik itu ngelihat itu visual, gambarnya bisa aja gambarnya diperbesar aja Kak. Jadi untuk warna, karena ini buat travel haji dan umroh, ya hindari warna-warna yang sama kayak remaja tadi ya yang orange, maksudnya yang campuran warna-warna yang ceria dinamis itu agak dihindari ya, karena ini kan kita lebih ke religi, lebih serius ya Kak ya. Jadi bisa
jadi dipilih warna-warna yang matang gitu. Jadi Kak Sofi nanti bisa kok browsing gitu ya, warna-warna yang matang gitu gimana sih gitu ya, warna-warna yang untuk dewasa tuh gimana, nanti bisa di browsing, nanti ketemu. Dan untuk hurufnya juga Kak, itu jangan digunakan huruf seperti dekoratif, huruf kayak tadi Comic Sans, itu huruf yang bermain-main itu jangan. Paling kalau Kak Sofi mau agak bermain itu bisa menggunakan huruf sans serif ya, itu udah paling cocok deh kalau buat ini. Tapi yang orang sekarang lebih suka lihat ke gambar ya. Jadi kalau bisa gambarnya Kak Sofi, kalau bisa sih gambarnya juga jangan gambar yang biasa. Jangan biasa ya kalau orang umroh kan gitu ya, maksudnya gambarnya sama semua. Kalau bisa sih lihat juga kompetitor kita. Maaf tadi saya tinggal lihat kompetitor kita ya. Kompetitor kita melakukan apa, kita kalau bisa jangan sama kompetitor kita. Kita bikin sendiri yang beda gambarnya gitu. Oh, jadi harus berbeda dari kompetitor kita ya. Yes, benar. Saya lupa tadi ada ngomongin kompetitor. Itu harus berbeda. Ya, Kak Sari, mohon maaf ini terakhir kali ya. Saya kebetulan boleh. Bisnisnya travel haji dan umroh, dan saya bisnisnya mata uang dan emas. Nah, kalau untuk mata uang, misalkan sama emas itu lebih apa ya yang ditonjolkan ya? Konstennya atau warna? Terima kasih. Mata uang dan emas, misalnya sekarang mata uang dan emas ini jadi gini Kak Sophie. Jadi ada dua macam ya. Satu misalnya mau menonjolkan dari saya bilang tadi ya, orang sekarang sukanya lihat visual itu bisa. Atau juga kalau udah emang bosennya dengan visualnya yang kayaknya udah nggak ada lagi, bisa juga kok pakai ini headline. Jadi Kak Sophie bisa nyari tagline. Tagline itu jadi tagline tuh kayak apa ya namanya, jargon gitu. Jadi misalnya tukar uang di sini lebih murah dibanding tempat lain kayak gitu loh Kak. Jadi itu bisa diperbesar. Jadi orang tuh langsung lihat. Jadi eye catching-nya langsung ke jargon itu. Oh ini ada ginian, ada gini, beda lagi gitu kayak gitu. Oke, baik. Jadi harus yang begitu-begitu wow gitulah ya. Mesti wow. Iya, kalau udah bosan pakai gambar, pakai tagline bisa Kak. Tapi tagline-nya mesti yang wow banget ya. Maksudnya yang mesti keren banget komunikasi ya. sama yang sesuai gitu, yang bagus. Ya. Baik, terima kasih Kak Sari. Selamat siang. Sama ya. Iya, senang banget dengan semangatnya Kak Sofi gitu ya. Ada Kak Nenden selalu Kak. Ya. Keren. Kak Nenden, silakan. Ya, terima kasih kesempatannya. Halo Kak Sari. Hai Kak Nenden. Kak Sari kok mau tanya Gimana, kalau Kak? untuk desain visual promo produk kuliner misalkan ya, atau produk makanan, itu ada hal-hal khusus yang harus diperhatikan nggak? Misalkan pantangan warna tertentu atau hal-hal lain. Terima kasih. Jadi kalau namanya produk makanan ya Kak, itu yang juara tuh harus foto makanannya Kak, bener-bener yang dibikin orang bikin ngiler-ngiler gitu. Itu yang penting. Nah terus kalau yang di pantangannya itu biasanya sih kalau makanan itu menghindari warna-warna biru, warna hitam itu, karena warna biru dan hitam itu untuk makanan tuh biasanya sih kita secara psikologis ya itu kayak warna-warna racun gitu Kak. Jadi kalau bisa sih pakai warna kuning, dan menurut psikologi warna kuning dan orange atau merah itu membangkitkan selera makan kita gitu. Jadi gunakan warna-warna seperti itu, jangan dihindari warna-warna biru dan dan hitam itu. Tapi sekarang sih untuk kafe-kafe besar tuh ada ya, mereka menggunakan warna hitam gitu. Kebanyakan tapi buat logonya Kak, bukan buat promosi secara keseluruhan. Ada juga sih promosi secara keseluruhannya pakai warna hitam, tapi tetap fotonya tuh harus menonjol banget, harus bikin orang tuh benar-benar ngiler itu. Kalau kuliner sih tuh. Ya, gimana Kak Nenden? Oh ya. Terima kasih. Sama-sama. Kak Syafri Gumai, apakah akan open mic Kak Syafri? Pertanyaannya ada di kolom chat juga. Silakan kalau akan open mic. Terima kasih Mbak Sari. Yang pertama tadi bukan jargon, yang benar jargon apa jargon ya? Saya takut salah. Ya, jargon apa jargon? Ya saya juga apa ya? Jargon ya. Ya maaf ya saya salah. Jargon. Ya. Dengar oleh orang ya, saya takut salah. Iya jargon. Apakah Mbak Sari punya tim kreatif ya Pak? Mulai dari konsep, desain, produksi dan eksekusi. Di mana tempatnya gitu? Apa bertarif? Saya ada
Saya sih ada apa namanya, ada teman-teman gitu ya. Tapi ini selama pandemi ini kita semuanya kerjanya online, Kak. Jadi bisa dari mana aja, Pak. Itu yang untungnya dari pandemi ini. Tadinya kita Jakarta ada atau di luar kota? Kenapa? Sorry? Di Jakarta atau di luar kota gitu? Oh, Jakarta. Di Jakarta. Di Jakarta ya. Tadinya kita sewa tempat, cuma karena pandemi ini kan nggak kepake ya, terus terang. Jadi kita karena online semua ya udah, jadi kita udah di rumah aja semua masing-masing. Tapi kita tetap ada meeting segala macam gitu ada. Ya, satu lagi Mbak, itu kan kalau kita bicara desain itu kan biasanya orang bicara bunyi gitu ya. Bunyi dan eye catching gitu ya. Tapi kalau kita bicara desain grafis, katakanlah membuat sebuah logo gitu, logo yang bergerak di bidang katakanlah pertanian gitu ya. Saya ambil salah satu contoh misalnya kopi gitu ya. Tapi kopi itu bukan dari hulu ke hilirnya, tapi kita lebih kepada hasil kopinya, ya, biji kopi dan kopi itu kulinernya gitu. Nanti ada coffee shop dan lain-lain. Itu kira-kira untuk desain logonya lebih menonjolkan ke mana ya, ke kopinya apa kulinernya atau apanya gitu yang, karena saya lihat desain kopi itu kan kebanyakan kalau nggak hitam coklat gitu ya Kak. Dan lain gitu ya. Padahal kalau kita bicara kopi, buah kopi itu merah gitu. Ya. Kalau saya melihat desain dan merah gitu. Apakah memang lambang kuliner itu lebih ke warna-warna dominan kuning dan merah itu gitu? Apa maknanya gitu, Pak Sari? Iya, benar Pak. Jadi kalau secara tadi saya udah bilangnya, kalau secara di warna itu ada namanya, kita harus belajar mengenai psikologi warna ya. Jadi secara psikologi itu warna merah, kuning, orange itu membangkitkan gairah kita buat makan gitu. Lebih seperti itu dibanding dengan warna-warna biru, hitam. Jadi kita untuk untuk kuliner lebih banyak menggunakan warna seperti itu. Halo Pak, ini kayaknya lagi kena freeze ya, Pak Syafri Gumai. Oh enggak kok. Oh enggak. Oh berarti saya yang freeze ya. Jadi iya begitu Pak. Ya. Jadi kalau terus untuk kenapa? Sorry Pak. Jadi untuk kopi ya khususnya ya, kan sekarang banyak menggunakan warna-warna, kalau nggak hitam coklat gitu ya. Lebih ke identik kepada warna produknya gitu ya. Kenapa harus begitu? Tadi saya membandingkannya dengan kalau kuliner itu lebih kepada warna merah dan kuning gitu ya. Gitu. Saya tuh lagi membuat sebuah desain jualan kopi gitu ya, lebih ke warna coklatnya gitu loh. Kira-kira salah nggak gitu kalau seperti itu? Iya, kalau kopi itu kan kayaknya sih orang pakai coklat sama hitam tuh karena warna kopinya sendiri ya Pak ya. Jadi mereka menggunakan warna yang gampangnya kan menggunakan warna coklat dan hitam, warna kopinya itu. Tapi kalau untuk di penggabungan antara bisnis kuliner dan bisnis kopinya Bapak itu, kita bisa lihat contoh aja ini Pak, paling gampang tuh Starbucks ya. Starbucks itu kan juga ada bisnis kulinernya. Dan dia juga ada jualan kopi. Kopinya semuanya dimerekin, dicapin Starbucks kan, walaupun kopi Sumatera segala macam itu dia udah bisa bikin logo tuh Pak. Tapi logonya tetap ada simbolnya sih sebenarnya di balik gambar cewek itu ya. Dan dia menggunakan warna hijau, warna tengah-tengah gitu loh, bukan warna biru, warna coklat atau warna orange, tapi menggunakan warna hijau. Itu Pak, itu bisa tuh Pak, kita ngambil idenya Starbucks bisa kayak gitu. Banyak juga kok di. Tapi kalau sorry saya potong Mbak, kalau kita bicara Starbucks itu kan luar negeri ya, itu sangat berbeda loh karakternya, karena desain kalau sekelas kayak Amerika itu mereka sangat memperhatikan budaya gitu ya, budaya dari negara masing-masing gitu, tidak bicara tentang produknya, karena kalau Indonesia itu saya kira dia belum identik dengan budaya sebuah desainnya, lebih kepada produknya. Jadi bagaimana kita ya itu maksud saya kayak gitu Pak. Maksud saya kayak gitu, kita bisa ambil idenya Starbucks gitu kan, idenya dia pakai budaya dia, maksudnya logonya dia tuh ada maknanya tuh luas banget, maknanya tuh udah identik banget ya.
Itu kita bisa ambil gitu Pak. Cara berpikirnya gitu maksud saya, bukan kita ngambil apa kayak Starbucks gitu enggak, tapi kita ngambil ide cara dia berpikirnya gitu. Kalau saya terus terang saya pribadi saya banyak ngambil ide-ide dari misalnya untuk logo ya yang brand-brand emang udah established, yang udah itu banget Pak, udah apa ya namanya, udah kuat banget di pasaran. Saya belajar tuh kenapa dia bisa begitu, kayak semacam logo Toyota kenapa begitu gitu Pak. Jadi kita belajar cara berpikirnya mereka tuh, kita curi gitu, kita coba gitu. Tapi nggak curinya ini nggak curi begitu ya Pak ya, kita ngambil ide misalnya dari sedikit ide dari situnya, misalnya dari kebudayaan kayak Bapak bilang tadi, kita ambil dari kebudayaan kita apa sih yang dekat sama kopi, apa sih gitu kan, kita bisa cari-cari gitu Pak. Oke. Thank you Pak Syafri Gumai ya. Ya, Kak Sari, gampang tidak sih atau bagaimana kalau kita mengaplikasikan desain kreatif ini di IG, karena kan sekarang kita lebih banyak jualannya di IG gitu ya barangkali. Nah ini kesulitan atau kemudahannya seperti apa Kak Sari? Barangkali bisa sharing juga. Kalau kemudahannya sekarang tuh banyak banget ya kayak ini ya, kayak semacam tuh sekarang tuh banyak banget apa template-template di luar sana yang bisa kita pakai, biarpun free atau bayar gitu. Ya free atau bayar itu kayak Canva gitu kan bisa, misalnya kita pakai itu bisa banget ya kita, kecuali dan kalau itu ya kalau kita udah mentok banget gak punya desainer grafis kita bisa pakai itu ya. Tapi kalau emang kalau kita punya desain grafis itu sebenarnya itu lebih menguntungkan karena pasti udah beda sama template-template yang udah ada. Itu di sini sebenarnya tantangannya sih buat desain grafis tuh harus bekerja keras gimana caranya bikin desain yang bisa ya biar beda sama template-template yang udah ada gitu. Sebenarnya itu banyak banget yang bisa dibuat gitu ya. Jadi kayak kita dari permainan tipografi bisa, permainan bentuk tuh bisa dipakai juga, atau juga kalau misalnya produk kita emang punya warna khusus yang maksudnya warnanya cuma misalnya 3 jenis warna, kita bisa ulang-ulang terus aja pakai 3 jenis warna itu, ya nggak usah jauh-jauh dari warna itu. Jadi dari di timeline kita itu warnanya sama semua, biarpun desainnya tuh beda-beda ya. Misalnya satunya ada yang pakai lingkaran, ada satunya pakai apa gitu, semua sama, biarpun fotonya satunya gimana, tapi tetap misalnya mangkoknya warnanya ini, misalnya sendoknya warnanya itu, atau enggak backgroundnya warnanya sama gitu. Paling enggak kayak gitu sih kayak ini kalau buat sosial media. Sorry kok saya nggak dengar ya Kak Emi. Sorry. Halo. Sorry, karena masih saya mute. Kak Sari, apakah ada tips untuk pemula terutama yang belum punya skill desain ini Kak Sari? Ini pertanyaan terakhir ya. Yang belum punya skill desain, sebenarnya sih yang tadi saya kasih contoh ya Kak Emi, sama banyak-banyak itu kita coret-coret aja di kertas gitu. Kalau emang susah ya belum bisa dimasukin ke software yang kita pakai, coret-coret aja di kertas, kita explore tiap hari, misalnya sehari latihan cuma sejam aja, misal pagi hari atau sebelum tidur gitu, lama-lama itu nanti kebentuk kok Kak dengan sendirinya gitu. Jadi kita udah punya tahu, style kita tuh senangnya begini, itunya begini, oke, nanti kita pakai aja style kita terus gini, terus kalau udah mulai kita tahu bentuk style kayak gimana, kita baru mendalami ini mengenai misalnya tipografi gitu ya, tipografi kita mainin ya. Bisa juga dengan sketch, atau kalau emang udah bisa pakai software, pakai ini aja kita main misalnya hurufnya dipotong atau hurufnya gimana, atau hurufnya ditimpa-timpa gitu, seperti itu. Intinya itu sih jangan takut untuk explore dan coba ya Kak explore. Iya benar, itu bisa kebentuk sendiri kok nanti. Oke, thank you banget Kak Sari. Ini sempit banget sih waktunya dan masih dasar banget gitu ya. Tadi ada yang nanya materinya dibagikan tidak. Teman-teman kalau ingin tahu lebih lanjut bisa menghubungi Kak Safira tentu saja, karena tadi materinya masih basic banget dan di kelas si Prokom Kak Sari itu saya udah dapat bocorannya sih, materinya itu jauh lebih luas daripada yang disampaikan tadi gitu ya. Dan juga tentu ada kesempatan untuk tanya lebih lanjut, konsultasi lebih lanjut dengan Kak Sari. Silakan saja nanti teman-teman bergabung di kelasnya si Prokom yang kita akan mulai lagi di tahun 2022 gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa lari kenceng dan belajar banyak hal.
Pagi hari ini saya terinspirasi banget dengan Ibu Sofi dan Pak Syafri gitu ya, yang terus mau belajar. Apalah kita yang muda-muda ketika beliau-beliau masih semangat banget untuk belajar hal-hal yang baru gitu ya. Terima kasih teman-teman. 1 menit sebelum berakhir, yuk buka kamera dan kita foto. Kak Sari, thank you banget teman-teman peserta Sama juga. Terima kasih teman-teman. Ya. Boleh buka kameranya? Sari ya. Putus-putus, ya Pak. Putus-putus Pak Safri Gumai. Nomor handphonenya Kak Sari. Nomor handphonenya bisa di-share boleh. Ini saya di. Oke. Dengan IG-nya. Dan IG-nya ya Pak ya. IG, oke. IG saya nggak perlu Pak Safri. Iya, Kak Emi ini loh aktif sekali loh. Saya sudah follow. Aduh, terima kasih Kak Irma. Teman-teman, dibantu Kak Safira, kita foto bersama. Yuk, ada berapa ini? Ada 28 orang, 30 orang ya. Kita foto. Kak Dedi, hai. 1, 2, 3. Oke, gaya yang lain. 1, 2, 3. Thank you banget teman-teman, tetap sehat. Kita jumpa kembali di kelasnya si Prokom nanti, banyak materi-materi menarik karena dengan berbagi kita saling memperkaya satu dengan yang lainnya. Siapa tahu nanti jadi selebgram seperti Kak Dedi Huang gitu ya, yang belajarnya juga skater ya Kak ya, belajar apa saja, belajar dari mana saja. Suatu saat Kak Dedi juga harus berbagi di si Prokom ini. Terima kasih teman-teman, terima kasih Kak Sari. Kita ketemu lagi pada kesempatan yang lain. Bye. Terima kasih semuanya. Ya, sama-sama. Terima kasih Kak Irma baru. Sama-sama, Kak Emi. Iya, Kak Yasi, Kak Dia, terima kasih Kak Syafri, Kak Nindya, Kak Astrid. Thank you banget.